Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Grace Anglika. Bersama dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer yang terdiri dari hardware dan software. Nah, sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu komputer. Nah, komputer itu adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data. Dalam memanipulasi ini, komputer dapat dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data yang diinput. Nah, lalu komputer juga dapat memproses data. Memprosesnya adalah salah satu bagian dari kerja komputer dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Pengertian ini dicetuskan oleh Donald H. Sanders dalam buku Computer Today. Kita lanjut lagi. Karakteristik komputer. Nah, komputer ini terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama itu alat elektronik yang biasa digunakan untuk bersamaan dengan komputer. Yang kedua, dapat menerima input data. Nah, di dalam komputer ini kita bisa memasukkan data-data. Nah, yang kedua itu mengolah data. Dalam komputer juga kita bisa mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori, dan menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Penggolongan komputer. Nah, penggolongan komputer ini terdiri dari beberapa cara untuk menggolongkannya. Yang pertama itu berdasarkan data yang diolah. Nah, yang pertama itu analog komputer. Komputer analog ini apa sih? Komputer analog ini biasa digunakan untuk data-data yang bersifat kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk e-fisik. Sering digunakan dalam pengaturan atau pengontrolan suatu mesin. Nah, misalnya untuk mengatur temperatur di suatu alat pembakar. Yang kedua itu digital komputer. Digital komputer ini biasa digunakan untuk membentuk angka dan huruf. Output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, dan grafik maupun gambar. Yang ketiga itu hybrid komputer. Nah, komputer yang digunakan pada robot-robot dipakai sebagai pekerja di pabrik maupun memproses data lebih cepat dari komputer digital dan analog. Yang kedua itu penggolongan komputer berdasarkan penggunanya. Yang pertama, special purpose computer, komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang khusus. Biasanya hanya berupa satu masalah saja. Nah, komputer ini biasanya digunakan pada pabrik kimia, penyuling minyak, dan pabrik baja, serta untuk tujuan militer juga. Oke, yang kedua itu general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah dengan program yang bermacam-macam pula. Komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog. Dan pada umumnya komputer digital adalah general purpose computer. Berdasarkan penggolongan komputer berdasarkan ukurannya, yaitu grid komputer atau super komputer, itu komputer dengan kemampuan lebih tinggi dari komputer-komputer lain pada masanya. Komputer ini digunakan dalam penelitian berskala besar, misalnya pembuatan pesawat terbang atau misi luar angkasa. Yang kedua itu mainframe komputer, yaitu sistem komputer yang mengumpulkan device-device yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Yang ketiga itu adalah mini komputer, yang merupakan komputer yang biasanya digunakan untuk tugas spesifik, dikembangkan dengan sistem mode sehingga mudah digunakan diganti komponen-komponennya. Workstation itu adalah suatu model dari mainframe di mana sebuah komputer digunakan bersama-sama dalam satu waktu dengan berpusat pada suatu kerja tertentu. Yang kedua itu desktop komputer yang ukurannya relatif kecil dan dapat diletakkan di atas meja. Contohnya
laptop, dan lain-lain. Yang keenam, desktop komputer, yaitu menggabungkan komputer desktop dan portabilitas laptop untuk digunakan dan dipindahkan ke berbagai tempat yang memiliki catu daya, tetapi tidak terlalu mudah dipindahkan untuk tempat tanpa catu daya listrik. Yang terakhir itu adalah notebook komputer. Notebook komputer adalah komputer portable yang mudah dipindahkan, meniru konsep desktop tetapi jauh lebih hemat dengan penggunaan daya listrik. Nah, kita masuk ke perangkat keras, yaitu hardware. Perangkat keras hardware merupakan segala sesuatu yang bersifat fisik atau kasat mata, yaitu komputer itu sendiri, benda atau mesin beserta perlengkapan fisik lainnya yang dibutuhkan dalam suatu sistem komputer. Nah, komponen perangkat keras itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu peralatan input yang digunakan untuk menginput data-data ke dalam satu komputer. Yang kedua itu peralatan output, terus central processing unit, media penyimpan primer, media penyimpan sekunder, dan peralatan komunikasi. Pertama, input device adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer, yang terdiri dari di dalamnya adalah keyboard, pointing device, scanner, sensor, digitizing kamera, mikrofon. Output device adalah hasil dari pengolahan data yang dapat berupa tulisan, gambar, suara dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Alat-alat dalam output device terdiri dari speaker, headset, monitor, printer, dan plotter. Nah, Central Processing Unit atau CPU merupakan bagian dari sistem komputer yang memanipulasi simbol, angka, dan huruf, dan mengendalikan bagian lain dari sistem komputer. Fungsi dari Central Processing Unit itu yang pertama sebagai penyimpan data dan instruksi internal, sebagai penghitung aritmatika dan logika, dan sebagai pengatur dan pengendali aktivitas. Primary storage atau main memory digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan dihasilkan dari pengolahan dan hasil dari pengolahan. Yang terdiri dari random access memory yang biasa disebut RAM, merupakan memori yang dapat diakses, yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Nah, yang kedua itu read only memory, ROM, yaitu memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Yang kedua itu secondary storage. Nah, secondary storage ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk yang relatif lama, yang mempunyai sifat non-volatile. Artinya, data dapat tersimpan ketika komputer dalam keadaan mati. Communication device merupakan perangkat komunikasi, ada alat yang digunakan untuk menerima dan mengirim informasi dan data dari perangkat lain. Selanjutnya kita akan bahas yaitu perangkat lunak yang biasa disebut software. Software adalah detail instruksi, rangkaian statement atau instruksi pada suatu komputer yang mengendalikan operasi suatu sistem komputer. Nah, fungsi software ini terdiri dari 3. Yang pertama, mengatur sumber daya komputer pada suatu organisasi. Yang kedua itu menyediakan peralatan yang digunakan manusia untuk membantu pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai perantara antara suatu organisasi dengan informasi yang disimpan. Nah, jenis software ini terdiri dari 2, yaitu sistem software. Sistem software merupakan instruksi yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaan piranti keras seperti CPU dan peralatan lainnya. Sistem software itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan piranti lunak aplikasi yang terdiri dari sistem operasi, translator, dan utility program. Application software merupakan program-program yang ditulis oleh user agar komputer mengerjakan pekerjaan yang spesifik.
Oke, demikianlah presentasi saya. Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.